Kampanye ini akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 ini. Kampanye kita ini berlangsung selama 75 hari. Sejak pengundian nomor urut Capres-Cawapres itu dua kontestan sudah dilaporkan, yaitu pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Gara-gara pantun Pasal 492 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu menyatakan orang yang berkampanye di luar jadwal itu bisa dihukum penjara 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan yang cukup menentukan dalam pemilu 2024 ini, yaitu tahapan kampanye pemilu. Tahapan kampanye ini dimulai setelah ditetapkannya peserta pemilu 2024, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pada 13 November yang lalu, KPU telah menetapkan 3 kontestan pemilu presiden, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang didukung Partai Nasdem, PKB dan PKS. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Partai Garuda. Dukung 7 partai ya, pasangan nomor urut 2 ini. Kemudian pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan Ganjar Mahfud MD yang didukung oleh 4 partai, yaitu PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Partai Perindo. Sebelumnya KPU sudah menetapkan partai peserta pemilu yang terdiri atas Partai Nasional dan 6 partai lokal Aceh pada Desember 2022 yang lalu. Tapi penetapan calegnya baru dilakukan pada tanggal 3 November yang lalu atau berselang 10 hari dari penetapan Capres-Cawapres ya. Kampanye ini akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 ini, 15 hari sejak penetapan Capres-Cawapres dan 25 hari sejak penetapan DCT atau daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye ini akan berlangsung sampai dengan 10 Februari 2024 yang akan datang, disusul kemudian oleh masa tenang pada tanggal 11 sampai 13 Februari, dan selanjutnya pencoblosan pada 14 Februari atau hari Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Kampanye kita ini berlangsung selama 75 hari. Sebenarnya kampanye ini mestinya bisa lebih panjang ya. Seharusnya bisa 85 hari atau lebih bahkan. Tapi ternyata dibuat aturan yang membuat jeda antara penetapan kontestan pemilu dengan masa kampanye itu lama ya. Rawan sekali terjadi kampanye di luar jadwal, kegiatan-kegiatan kampanye di luar jadwal. Dan itu kita sudah lihat di beberapa tempat ya. Bahkan sejak pengundian nomor urut Capres-Cawapres itu 2 kontestan sudah dilaporkan, yaitu pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Gara-gara pantun dan ruang kosong yang dibuat antara penetapan kontestan pemilu dengan masa kampanye ini menimbulkan istilah yang menurut Ketua Pansus dulu, Ferry Mursi dan Baldan, Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu almarhum Ferry Mursi dan Baldan itu hanya menimbulkan ribut-ribut nggak berkualitas ya. Salah sedikit dilaporkan, nyebut nomor dilaporkan, teriakin presiden dilaporkan. Jadi ribut-ributnya itu ribut-ribut nggak berkualitas. Inilah sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul dari pengaturan yang sebenarnya centang perenang ya. Ini sebenarnya aneh juga sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kampanye di luar jadwal ini hukumannya pun cukup besar. Pasal 492 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu menyatakan orang yang berkampanye di luar jadwal itu bisa dihukum penjara 1 tahun dan denda 12 juta rupiah.
Kalau misalnya pasal ini diterapkan misalnya kepada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD yang membacakan pantun waktu itu, dan kemudian mereka dipenjara 1 tahun, ya ini kan kacau balau jadinya. Inilah yang sebenarnya ribut-ribut nggak berkualitas ya. Dulu itu sebenarnya jaraknya hanya 3 hari, begitu 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu baik presiden maupun partai politik, 3 hari kemudian sudah langsung kampanye. Itu diatur di pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Tapi aturan itu ternyata diubah Perpu Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa memberi jeda kampanye 15 hari sejak penetapan Capres-Cawapres dan 25 hari sejak penetapan daftar calon tetap. Kita nggak tahu juga sebenarnya alasannya apa ini. Jeda yang begitu lebar, sementara di sana ada pasal-pasal pidana yang siap menjerat orang. Ini kan sebenarnya bikin kacau saja ya. Sejak seseorang ditetapkan sebagai peserta pemilu itu, dia tidak mungkin duduk-duduk saja tidak melakukan apa-apa. Jadi ngapain terlalu banyak mengatur di ruang itu? Hanya menciptakan ribut-ribut yang gak berkualitas. Tapi kalau Anda misalnya gak mau terkena pidana gara-gara melanggar aturan itu, ya sebaiknya hindari saja berkampanye di luar jadwal atau membuat ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu yang dapat dimaknai sebagai kampanye di luar jadwal. Apalagi sekarang ini orang sangat mudah melaporkan orang lain ya. Kampanye itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 35 itu menyatakan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu dilaporkan karena menonjolkan citra diri peserta pemilu. Citra diri itu mencakup nomor urut dan tanda gambar partai. Kampanye sejak tanggal 28 November nanti sampai tanggal 10 Februari 2024 itu ada 8 metode ya. 8 metode kampanye itu adalah pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat capres kampanye di media sosial, kemudian rapat umum, dan iklan di media massa cetak, elektronik maupun daring ya. Dari 8 metode kampanye ini, 6 diantaranya itu dilaksanakan sejak tanggal 28 November ini sampai dengan 10 Februari nanti. Sedangkan ada 2 metode kampanye yang hanya dilaksanakan 3 minggu sebelum masa tenang ya. Yaitu rapat umum, biasanya pengerahan massa kampanye di stadion, kampanye di ruang terbuka di lapangan, dan beriklan di media massa. Jadi kalau sekarang iklan di media massa itu belum diperbolehkan, dia hanya boleh diiklankan 3 minggu sebelum masa tenang. Setelah itu tanggal 11 Februari, 12 Februari, 13 Februari masa tenang, semua atribut kampanye diturunkan. Dan pada 14 Februari nanti, hari Rabu, kita mencoblos di TPS. Masa kampanye 2024 ini hanya 75 hari atau 2,5 bulan. Ini jauh dibandingkan masa kampanye atau durasi kampanye tahun 2019 yang lalu ya, yaitu 6 bulan. Dan kemudian tahun 2014 itu 16 bulan, dan tahun 2009 itu 9 bulan. Jadi masa kampanye yang hanya 2,5 bulan ini sebenarnya kurang produktif juga ya. Artinya sebenarnya kan kita menghendaki pemilih itu rasional ya. Artinya kalau kita menghendaki pemilih itu memilih secara rasional, visi, misi, program itu harus disebarkan kepada masyarakat, tidak perlu dibatasi secara ketat. Baik, begitu dulu episode kali ini. Semoga saja ada manfaatnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.